Tidak ada satupun orang yang meragukan kepemimpinan Umar bin Khattab. Secara politik, beliau mampu meruntuhkan dominasi Romawi. Dalam waktu yang bersamaan, beliau juga mampu menghancurkan keagungan Kekaisaran Persia. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak ada kedaulatan politik tanpa adanya kedaulatan ekonomi. Lantas, apa ini maksudnya? Ini bermakna bahwa keberhasilan Umar bin Khattab secara politis tidak terlepas dari keberhasilan dan kehebatan beliau dalam mengatur dan mengambil kebijakan ekonomi. Pertanyaan pentingnya, seperti apa sih Umar bin Khattab dalam mengatur perekonomian negaranya? Simak terus video ini sampai selesai karena semua jawabannya akan tersaji secara ringkas pada video berikut ini. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar melakukan sebuah program reformasi kepegawaian. Umar bin Khattab mulai membentuk aparatur negara dan tentara secara profesional. Berbeda dengan zaman Rasulullah ataupun di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, tentara mulai dibentuk secara profesional. Mereka dibayar, digaji, dilatih, dan direkrut secara terstruktur dan terencana. Para tentara yang telah dilatih dan digaji secara profesional tersebut menjalankan tugas secara bergiliran selama 4 bulan. Mereka menempati markas militer yang telah disiapkan dan dibuat oleh Umar bin Khattab. Setelah 4 bulan bertugas, mereka pulang ke keluarga mereka. Begitu seterusnya, mereka bertugas secara bergantian dan profesional. Dari sisi kepegawaian, Umar bin Khattab mulai mengangkat orang-orang profesional yang membantu beliau untuk menjalankan roda pemerintahan. Para pegawai negara mendapatkan gaji dan tunjangan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Sebelum mereka menjabat, mereka berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan harta kekayaan. Hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai pengawasan agar mereka tidak melakukan tindakan yang menyeleweng. Reformasi agraria menjadi hal penting yang menjadi kunci keberhasilan Umar bin Khattab dalam membangun produktivitas perekonomian. Berbeda dengan masa Rasulullah dan Abu Bakar, tanah-tanah yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin tidak lagi dibagikan kepada para mujahid. Tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh negara. Tanah-tanah yang telah dikuasai oleh negara kemudian dibagikan kepada warga masyarakat. Warga masyarakat diminta untuk mengelola dan mengolah tanah tersebut agar lebih produktif. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan hak pakai. Masyarakat membayar pajak kepada negara, tapi kepemilikan tanah tetap menjadi kepemilikan oleh negara. Di sisi lain, Umar bin Khattab sangat memperhatikan produktivitas tanah. Beliau melarang keras para pemilik tanah membiarkan tanahnya terbengkalai. Jika ada pemilik lahan yang membiarkan tanahnya terbengkalai dan tidak terurus, Umar bin Khattab akan memberikan peringatan keras. Jika dalam periode tertentu tanah tersebut tetap dibiarkan dan tidak diurus, maka tanah tersebut akan disita oleh negara. Kemudian oleh negara, tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain yang mau mengelolanya, tentunya dengan sistem bagi hasil ataupun sewa. Standarisasi produksi dilakukan dengan 3 sistem. Pertama terkait dengan standar proses, yang kedua terkait dengan standar hasil atau output barang yang dihasilkan, dan yang ketiga terkait dengan standar profesional. Umar melakukan standarisasi terhadap kemampuan, kompetensi para pekerja yang menjalankan aktivitas ekonomi. Standar proses terkait dengan bagaimana proses produksi dilakukan dengan standar yang tinggi. Bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan standar dan proses yang telah ditetapkan. Dalam bidang bisnis dan perdagangan, standar proses terkait dengan proses terjadinya sebuah transaksi. Bagaimana transaksi bisnis berjalan sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkait dengan pengawasan proses, Umar bin Khattab melakukan pengawasan yang ketat terhadap pasar. Kegiatan perdagangan dilakukan harus sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan
Mereka yang tidak menguasai ilmu tentang muamalah dilarang berdagang. Hal ini merupakan bagian dari standarisasi proses agar proses bisnis perdagangan bisa berjalan dengan baik. Standar hasil terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan. Umar bin Khattab melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Salah satu bukti bahwa Umar bin Khattab sangat menjunjung standar profesional dalam sebuah pekerjaan adalah Umar bin Khattab pernah memecat sekretaris gubernur dari Basrah dikarenakan salah dalam menulis sebuah surat. Kebijakan di bidang jaminan sosial. Umar bin Khattab menetapkan sebuah standar jaminan sosial minimum untuk masyarakat. Standar tersebut ditetapkan agar masyarakat memiliki kehidupan yang layak. Jaminan sosial tersebut berupa tunjangan untuk kehidupan minimal mereka serta tunjangan untuk kesehatan. Ada 12 kelompok masyarakat yang berhak menerima tunjangan tersebut, mulai dari fakir miskin, anak yatim dan janda, orang sakit dan lumpuh, sampai dengan narapidana dan tawanan perang. Umar bin Khattab sangat berupaya keras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Beliau menganut konsep kemandirian agar tidak tergantung pada negara lain. Umar lebih menyukai produksi di dalam negeri daripada impor. Untuk menunjang hal tersebut, Umar bin Khattab menempuh berbagai kebijakan, mulai dari penataan sektor agraria, pemetaan wilayah, kemudian sampai pada sektor perpajakan. Umar bin Khattab menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda. Beliau menetapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang impor yang dianggap akan menyaingi produk-produk dalam negeri. Di sisi lain, Umar bin Khattab menetapkan tarif pajak yang murah untuk impor barang-barang yang dapat menunjang produksi di dalam negeri. Umar bin Khattab sangat melakukan pengawasan yang ketat terhadap para pejabat dan aparatur sipil negara. Beliau menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh para pejabat. Pejabat tidak boleh hidup terlalu mewah. Mereka ditetapkan standar kendaraannya, pakaiannya, sampai dengan apa yang mereka makan ketika melakukan tugasnya. Umar menganggap para pejabat adalah contoh dan teladan rakyatnya. Oleh karena itu, mereka tidak boleh hidup berlebihan dan bermewah-mewahan. Di zaman Umar bin Khattab, ada 3 mata uang yang beredar. Pertama adalah mata uang dinar yang berasal dari Romawi. Yang kedua, mata uang dirham yang merupakan mata uang dari Persia. Dan yang ketiga adalah mata uang fulus yang merupakan mata uang yang digunakan oleh komunitas Yahudi yang berada di Palestina dan di Syria. Umar bin Khattab hanya mengizinkan mata uang dinar dan dirham yang digunakan di seluruh wilayah negara. Sedangkan untuk mata uang fulus, Umar bin Khattab hanya mengizinkan penggunaannya di wilayah komunitas Yahudi saja, yakni di wilayah Palestina dan Syria. Kemudian lahir sebuah masalah yang pelik. Orang-orang Yahudi tersebut mencetak sendiri mata uang fulusnya. Kemudian mata uang tersebut diberi tulisan Amirul Mukminin, sehingga warga masyarakat menganggap kalau uang tersebut adalah uang resmi yang telah dicetak oleh negara. Sehingga komunitas masyarakat yang di Mesir menggunakan uang fulus sebagai alat transaksi. Mengatasi kondisi tersebut, Umar bin Khattab akhirnya mulai melakukan standarisasi penggunaan mata uang. Umar bin Khattab melarang penggunaan mata uang fulus dan kemudian mencetak sendiri mata uang resmi negara, yakni dirham Islam. Mata uang baru tersebut yang dicetak secara resmi oleh negara memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis seperti mata uang yang dicetak oleh Kisra dari Persia. Bedanya, pada mata uang baru tersebut tertulis lafaz Alhamdulillah dan pada sisi yang lain tertulis lafaz La ilaha illallah. Itulah pemaparan ringkas dari kebijakan ekonomi yang pernah ditempuh oleh Umar bin Khattab. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.